Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa nuri qulubina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang sangat kami muliakan para habaib, para masyayikh, para kiai, para a'immatul khususiyah, nakhussu bidzikri Sayyidina al-Habib Hamid Maula Dawilah wa Sayyidina al-Habib Abdullah bin Abdurrahman al-Habshi wa Sayyiduna al-Habib Ahmad al-Haddad wa Sayyiduna al-Habib Salim bin Alwi bin Jindan wa Sayyiduna al-Habib Abdul Qadir al-Jufri wa Sayyiduna al-Habib Abdul Qadir Maula Dawilah. Kemudian ada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Nawawi, Kiai Haji Wahdi Alawi. Kemudian ada Al-Mukarram Kiai Haji Zainul Arif. Kemudian Kiai Haji Abdul Syakur, Kiai Haji Nur Sadiq Akram, dan juga kepada seluruh habaib, seluruh masyayikh yang hadir di tempat mulia ini, yang belum bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami. Yang juga sangat kami muliakan keluarga, sanak dan kerabat min hadratus Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Juga yang sangat kami muliakan, kami cintai keluarga, sanak dan kerabat min syekhina wa murabbi arwahina hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Yang juga sangat kami muliakan para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri yang mungkin hadir di tempat mulia ini, juga seluruh jajaran kepengurusan Al-Khidmah baik pusat, wilayah maupun daerah, serta seluruh jajaran asatidz Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah yang hadir di tempat mulia ini. Yang juga sangat kami muliakan hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah al-khidmah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa dibimbing oleh Allah, senantiasa di dalam mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga saat ini kita ditakdirkan oleh Allah. Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah lapangkan hati dan pikiran kita untuk bisa sama-sama hadir di majelis zikir ini, sama-sama hadir di majelis zikir al-khidmah ini dalam rangka memperingati khaul al-marhum wal maghfurlah
Haji Ali Khazin. Hadirin, betapa hadirnya kita di majlis yang mulia ini dalam rangka berzikir kepada Allah, itu semua merupakan sebuah amalan yang insya Allah mempunyai nilai yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir yang kita lantunkan sejak kita memulai majlis ini sampai nanti majlis ini ditutup dengan doa Fatihah, insya Allah itu yang kelak di antaranya yang akan menjadi amalan yang kita banggakan, yang kelak akan menjadi sebuah amal yang bisa kita jadikan sebagai sandaran kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang kita haturkan, Al-Quran yang kita baca, aneka zikir yang kita ucapkan, salawat yang kita haturkan, manaqib yang kita dendangkan, semuanya itu insya Allah akan menjadi amalan yang insya Allah kelak akan kita banggakan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban radhiyallahu anhu, di situ kemudian disebutkan ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat 'alai, fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih." Wahai Nabi, wahai Rasul, sesungguhnya syariat Islam telah banyak yang telah aku kerjakan. Aku telah melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Aku juga telah berusaha sebisa mungkin melakukan amalan-amalan sunnah. Tetapi ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku sebuah amal, sebuah kalimat yang mana kalimat ini kelak bisa aku jadikan sebagai sandaranku, yang kelak bisa aku jadikan sebagai penopangku, sandaranku ketika aku menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, "Wal yakun lisanuka ratban bi dzikrillah." Hendaklah senantiasa lisanmu basah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadis ini menyebut bahwa zikir itulah yang kelak akan menjadi amalan yang kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berdoa, semoga semua zikir yang telah kita ucapkan, semua amal kebaikan yang kita lakukan di dalam majlis ini, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meninggalkan majlis ini kecuali dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan semua orang yang kita cintai semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang hadir di majlis ini membawa sekian banyak hajat, semoga hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang kedua kalinya kami mewakili sahibul bait, keluarga besar dari almarhum wal maghfurlah Haji Ali Khazin, mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih sebesar-besarnya atas kerawuan panjenengan di majlis zikir ini. Tentu hadirnya panjenengan, apalagi tadi cuaca sedang tidak mendukung, di berbagai wilayah sedang turun hujan. Tentunya hadirnya panjenengan di sini membutuhkan tenaga yang ekstra, membutuhkan langkah yang mungkin lebih berat daripada biasa-biasanya. Tetapi kami atas nama keluarga, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya
Hadirnya panjenengan semua insyaallah menjadikan semua keluarga besar Haji Ali Khazin dan keluarga besar Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, kami semua bahagia, kami semua senang atas kerawan panjenengan. Dan semoga doa-doa yang telah kita baca bersama, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah doa yang panjenengan haturkan, berkah doa yang kita baca semua ini, semoga doa itu sampai kepada ashabu hadzal qaul, Haji Ali Khazin dan juga segenap keluarga yang telah berpulang. Semoga semua amal kebaikan beliau semuanya diterima oleh Allah. Ditempatkannya beliau di maqam yang mulia di sisi Allah, berkumpul bersama guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua kalinya ada sebuah kalam hikmah yang masyhur yang mengatakan idza tammal amru bada naqsuh, ketika sebuah urusan itu telah selesai maka akan tampak kekurangannya. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa hadirnya kita dalam acara ini, sahibul bait telah menyiapkan acara ini dengan semaksimal mungkin. Tetapi tidak ada gading yang tak retak. Seberapa mungkin kita maksimal menyiapkan acara ini, mungkin ada tempat yang kurang berkenan, ada suguhan yang kurang berkenan, atau sambutan yang kurang berkenan. Kami atas nama keluarga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin hadirat seluruh jamaah al-khidmah rahimakumullah, berbicara tentang keutamaan zikir, berbicara tentang keutamaan majlis zikir, kami rasa tidak elok lamanya kita berpanjang-panjang, karena mungkin panjenengan semua telah sering mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para habaib. Mungkin panjenengan semua telah sering mendengar nasihat yang disampaikan oleh para masyayikh. Tetapi izinkan dalam kesempatan yang berbahagia ini Al-Faqir menyampaikan satu nasihat, menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keutamaan majlis zikir ini, yang semoga berkah daripada hadis ini motivasi kita, semangat kita dalam setiap hadir di majlis al-khidmah terjaga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna al-Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syu'abul Iman, bahwa ada seorang badui yang datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang badui, ada seorang sahabat Nabi yang tinggal di pedesaan, yang tinggal di perkampungan. Pernah suatu saat dia menempuh jalan yang jauh hanya semata-mata untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, si badui ini kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alimni kalaman aquluhu." Ya Rasul, ajarkanlah kepadaku sebuah kalimat, sebuah kata-kata yang mana kalimat ini bisa aku ucapkan setiap hari, yang mana kata-kata ini bisa aku amalkan setiap hari, kata si badui ini. Apa kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Ya fulan, qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Wahai fulan, amalkanlah setiap hari, katakanlah setiap hari, zikirlah setiap hari dengan 4 kalimat ini, kata Nabi. Yang pertama adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Nabi mengajarkan kepada si badui ini tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Setelah mendapat jawaban daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, si badui ini kemudian pamit meninggalkan Nabi. Dia pergi meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadirin hadirat rahimakumullah, beberapa langkah setelah dia meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu kemudian dia berhenti dan kemudian dia tampak kebingungan. Dia berfikir beberapa detik lamanya hingga kemudian dia memutuskan kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika kembali berjumpa dengan Nabi, berhadapan dengan Nabi Muhammad, si Badui ini kemudian berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hadza lillah famali." Ya Rasulullah, tadi aku meminta ijazah kepada engkau, aku meminta nasihat kepada engkau agar engkau memberikan nasihat kepadaku sebuah amalan yang mana amal itu bisa aku lakukan setiap hari. Engkau kemudian mengijazahkan kepadaku tasbih, yang mana tasbih artinya aku bertasbih mensucikan nama Allah. Engkau juga mengijazahkan kepadaku agar aku mengamalkan tahmid, agar aku memuji Allah. Engkau juga mengijazahkan kepadaku agar aku mengucapkan, melazimkan membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Engkau juga mengijazahkan kepadaku agar aku membaca kalimat takbir Allahu Akbar. Ya Rasul, bukankah kalimat-kalimat itu kalau aku hayati artinya, aku fahami maknanya, bukankah semua kalimat-kalimat itu untuk Allah Subhanahu wa taala? Famali ya Rasulullah, lalu yang manfaatnya untukku apa ya Rasulullah? Bukankah ketika aku berzikir, zikir itu adalah zikir kepada Allah, yang tentu zikir itu bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah adalah zat yang ghaniyun 'anil alamin, tidak membutuhkan semuanya. Tetapi kalau kita fahami zikir itu setiap makna, maka zikir itu untuk Allah. Si Badui orang kampung ini karena orang polos memahami bahwa zikir itu untuk Allah. Lalu ya Rasulullah, jika demikian yang untukku mana ya Rasul? Hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi yang mendengar pertanyaan polos dari si Badui tersebut, beliau tersenyum. Bahkan dalam riwayat yang lain beliau disebutkan Nabi sampai tertawa. Karena kenapa? Ternyata pikiran si Badui ini ternyata memang transaksional, mungkin seorang pedagang, Mbak. Setelah tersenyum, Nabi SAW kemudian menjawab pertanyaan daripada si Badui ini. Ya fulan, idza qulta subhanallah qala Allah ta'ala sadaqtah, wa idza qulta alhamdulillah qala ta'ala sadaqtah, wa idza qulta la ilaha illallah qala ta'ala sadaqtah, wa idza qulta Allahu akbar qala ta'ala sadaqtah. Wahai fulan, tahukah engkau ketika engkau berzikir kepada Allah, ketika engkau mengucapkan tasbih subhanallah, yang mana subhanallah artinya aku bertasbih mensucikan nama Allah, saat itu juga tasbihmu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung berfirman kepadamu, sadaqta, engkau betul sekali wahai hambaku, karena aku adalah Allah zat yang maha suci. Ketika engkau mengucapkan alhamdulillah, engkau mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka saat itu juga Allah berfirman kepadamu, Allah menjawab pujianmu dengan mengatakan, betul sekali wahai hambaku, karena satu-satunya yang berhak menerima pujian secara mutlak adalah aku, kata Allah. Ketika engkau mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, engkau mentauhidkan Allah, engkau mengesahkan Allah, saat itu juga Allah langsung menjawab tahlilmu. Allah berfirman, sadaqtah, engkau betul sekali wahai hambaku, karena tidak ada Tuhan kecuali hanya aku, kata Allah. Ketika engkau mengucapkan Allahu Akbar, saat itu juga Allah langsung menjawab zikirmu. Allah berfirman, sadaqtah, engkau betul sekali wahai hambaku, karena aku adalah Allah zat yang maha besar. Hadirin, tidak berhenti sampai di sini. Nabi Muhammad kemudian melanjutkan sabda beliau. Beliau kemudian mengatakan, "Tsumma ba'da dzalika idza qulta Allahumma ighfirli qala ta'ala qad fa'altu. Wa idza qulta Allahumma arhamni qala ta'ala qad fa'altu. Wa idza qulta Allahumma arzuqni qala ta'ala qad fa'altu." Nabi kemudian melanjutkan sabda beliau, setelah engkau selesai berzikir wahai Badui, wahai fulan, maka kemudian engkau berdoa kepada Allah,
Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, ampuni dosa keluargaku. Saat itu juga Allah langsung berfirman kepadamu, qad fa'altu, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Setelah engkau selesai berzikir, kata Nabi Muhammad, kemudian engkau berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni, ya Allah rahmatilah aku, sayangilah aku, cintailah aku, dan ya Allah berikan kepadaku rizki yang halal, rizki yang luas, berikan kepadaku kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Saat itu juga Allah langsung berfirman kepadamu, Allah menjawab doamu, qad fa'altu, sungguh aku telah mengabulkan semua permintaan kalian. Hadirin, hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa manfaat daripada zikir, manfaat daripada majlis zikir tidak hanya menjadikan dekatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat daripada zikir tidak hanya menjadikan kita mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaat lain daripada zikir ataupun majlis zikir, setelah orang itu selesai berzikir, maka saat itu pintu kebaikan dunia terbuka baginya. Ketika orang itu selesai berzikir, maka pintu kebaikan dunia akhirat terbuka untuknya. Ketika orang itu selesai berzikir, maka saat itu dia masuk ke dalam maqam sa'atul ijabah, saat-saat yang insya Allah semua doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa hadirin hadirat rahimakumullah, Hadratul Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, guru kita semua, senantiasa memotivasi kula panjenengan, mendorong kula panjenengan, membimbing kita semua agar kita senantiasa istiqamah hadir di majelis zikir ini. Karena kenapa? Buah daripada hadirnya kita di majelis zikir ini, insya Allah semua doa kita akan diijabah oleh Allah. Oleh karena itu hadirin, ketika majelis ini selesai, pembacaan manaqib selesai, pembacaan tahlil selesai, kemudian ditutup dengan doa, usahakan kita mengaminkan doa-doa tersebut dengan hati yang hadir. Karena kenapa? Saat itu adalah saat ijabah. Setelah kemudian acara ini selesai dan ditutup dengan doa Fatihah, kita aminkan doa tersebut dengan hati yang hadir, dengan perasaan yang merendah di hadapan Allah, dengan hati yang pecah, mengakui atas dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ketika kita minta hajat, kita mengaminkan atas setiap doa yang dibacakan oleh para habaib, yang dibacakan oleh para masyayikh. Aminkan doa itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang hadir. Karena kenapa? Kita saat itu masuk ke dalam maqam, insya Allah doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga semua apa yang kita pinta, hajat-hajat kita, semoga berkah daripada majelis zikir ini, semoga semuanya dimudahkan oleh Allah. Yang saat ini mungkin kesulitan rezeki, semoga rezekinya diluaskan oleh Allah. Mungkin ada di antara keluarga yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan oleh Allah taufik, kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa istiqamah hadir di majlis al-khidmah, istiqamah sampai kelak kita datang saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak meninggalkan dunia ini kecuali guru kita Hadratus Syekh membimbing kita untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Yang benar dari Allah, yang salah murni kebodohan dan kekhilafan kami secara pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.